Ya, jadi hari ini episode ke-105 itu membicarakan tentang namanya CRM 2020 atau CRM 2020 ya. Kita mulai ya. Jadi kita akan mulai jadi tentang apa sih sebetulnya ini gitu ya. Kita akan mulai dengan materi. CRM Serajum 105, CRM 2020. Nah, Anda bisa lihat, jadi bagi yang di Facebook Anda bisa melihat ya. Eh Serajum Live 105, Handoko Maestro, CRM 2020, Rabu 2 Desember 2020, 02/12/2020. Dari 19.30 sampai dengan jam 20, tapi practically kita akan berakhir di 20.30. Nah, kita akan mulai. Ya, apa yang kita akan mulai? Saya mau berbagi cerita, true story. Ya, true story itu ada yang saya ngalamin, ada juga yang orang ngalamin. Dan rasanya bukan orang tadi yang ngalamin, yang cerita sama saya, bukan juga cuma saya yang ngalamin. Saya rasa di dalam benak Anda sendiri juga ada pengalaman-pengalaman yang serupa. Nanti kalau sudah, saya akan minta Anda untuk mikir sejenak, merecall, ya, ada nggak sih pengalaman yang serupa terkait dengan ini gitu ya. Jadi saya akan cerita dulu yang pertama. Jadi ada dua cerita ya. Kalau kita melihat gambar yang pertama ya, yang sebelah kiri. Apa yang ada di benak Anda di gambar sebelah kiri? Apa yang dilihat? Ya, ini saya ngambil dari image online ya. Apa yang Anda lihat? Ya, yang sebelah kiri, yang sebelah kiri. Nah, apa yang saya mau cerita dengan gambar yang sebelah kiri adalah pengalaman seseorang yang bercerita kepada saya betapa sebagai customers dia jengkel, dia kesel banget dengan sebuah lab klinik yang terkenal. Ya, nah saya akan ceritakan. Ya, mudah-mudahan ceritanya tidak salah karena saya mendengar 2 kali sebetulnya. Ya, tetapi tentu saja tidak persis ya karena yang cerita ini saking marahnya dia pakai emotionally ya. Jadi saya cerita sedikit. Nah, kita bicara soal lab klinik. Jadi wanita ini bercerita ya. Setelah sekian lama itu ada dari kampungnya orang yang dulu pernah bantu dia itu berharap bisa kerja lagi. Karena apa? Karena juga kesulitan untuk terkait dengan penghasilan gitu ya. Jadi akhirnya si ibu ini akhirnya luluh juga karena sebetulnya si pekerja ini ya ART ini, asisten rumah tangga ini, dulu waktu bekerja baik-baik aja, nggak masalah ya. Ya, tetapi karena biasalah orang kerja itu karena suatu alasan terus pulang lah, ya mungkin ayahnya sakit lah, neneknya inilah atau itu apa dan sebagainya, mudah-mudahan begitulah ya. Nah, karena dia akan kembali ke Jakarta, kan ada ketakutan, ada kekhawatiran terdampak selama di desanya atau selama di perjalanan. Oleh karena itu si ibu ini mempersyaratkan dan membiayai, nggak cuma mempersyaratkan dan membiayai, kamu boleh balik lagi asal kamu ikut swab test, gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Si ART ini datang dan kemudian oleh ibu tadi diarahkan swab test dibayarin di sebuah lab klinik yang oke lah, yang apa namanya, yang ternama, ya. Nah, Alkisah nih biar cepet nih ya, itu sengaja milih yang apa namanya hasilnya cepat agar supaya si apa namanya ART ini nggak terkatung-katung kan, dia diinapkan di sebuah hotel tetapi hanya semalam, besoknya hasilnya sudah keluar gitu kan. Nah, waktu hasil labnya keluar, waktu hasil labnya keluar itu kurang lebih kalimatnya adalah tidak terdeteksi COVID-19. Ya, tidak terdeteksi, kurang lebih lah kalimatnya seperti itu, COVID-19. Nah, si ibu ini
Kan orang awam ya, orang awam dia kontak karena hasilnya seperti itu dia kontak. Dia kontak kepada si labnya oleh petugasnya. Jawabannya sederhana nih. Jawaban yang menurut saya ya uh, responsible but not responsible adalah waktu ditanya kenapa kok kesimpulannya bukan negatif COVID karena enggak ya, jawabannya adalah gini enggak karena di kami itu standarnya begitu jadi memang ditulis bahwa tidak terdeteksi COVID. Nah, udah kan? Terus kemudian karena si ibu ini masih belum puas apa yang dilakukan, dia tanya, boleh nggak kalau saya nanya orang lain kecuali di luar petugas? Karena kalau petugas itu kan ya memang tugasnya adalah menjawab. Tetapi kan ada lain. Misalnya katakan di situ biasanya suka ada dokternya, ya suka ada mungkin pimpinan daripada outletnya gitu ya. Nah, tanya, ternyata ya dokternya masih belum bisa, ada petugas lain yang lebih senior. Jawabannya sama, karena memang kelihatannya company-nya menyuruh begitu ya bahwa ya tidak terdeteksi. Ya, padahal si ibu ini yang orang awam dan saya rasa saya juga sependapat bahwa orang awam itu karena publikasi dan sebagainya dia menggunakan istilah awam. Ya, udah. Jadi kenapa kok hasilnya tulisannya tidak terdeteksi? Nah, oleh yang senior ini dikatakan bahwa itu ya memang tidak terdeteksi. Oke. Ini sebetulnya sebenarnya menarik adalah apa? Semacam permainan bahasa. Ini nggak salah. Ya, tidak terdeteksi itu bisa ditafsirkan. Tapi tidak terdeteksi kan bisa ditafsirkan berbeda dan apalagi di dalam diri customers itu ada perasaan masih nggak puas. Ya. Nah, akhirnya dia tanya kenapa enggak? Ya, tidak itu sama dengan negatif. Kata si yang senior nih, petugas senior. Nah, si ibu ini kalau gitu gitu kan. Kalau gitu, boleh dong diganti redaksionalnya agar supaya ditulis memang negatif, gitu kan. Si ibu ini bilang begitu. Apa yang dapat jawaban dari sana? Oh, nggak bisa. Ya, itu sudah standarnya di sini. Harus begitu. Ya, nah terus ibu ini merasa benar-benar kan ini masalah hidup mati nih, masalah nyawa, masalah rasa aman sebetulnya. Ya, jadi kalau dia terima balik ART itu dia mau aman karena dia bukan tidak terdeteksi tapi dalam bahasa awamnya negatif tesnya, bukan positif. Karena merasa tidak puas, dia berusaha untuk mencari dokter yang ada di situ. Ternyata yang menarik adalah apa? Dokternya memberikan jawaban yang sama. Jadi jawabannya adalah sama. Puas nggak si ibu tadi? Enggak. Merasa aman nggak ibu tadi? Enggak. Kenapa enggak? Ya karena dia itu mengharapkan dalam pemikirannya dia sebagai customer, dalam pemikiran dia sebagai orang awam, hanya tulisannya mengatakan bahwa negatif COVID. Nah, yang menarik adalah apa? Pada saat tadi yang petugas senior dan juga dokter yang ada di situ yang memang penanggung jawab daripada kliniknya itu diminta untuk bikin tulisan aja atau kalau ganti mungkin karena nggak bisa sudah diotomatiskan, oh that's fine, oke. Ya, cuma dikasih catatan aja bahwa negatif COVID dan ditanda tangan dikasih cap gitu, nggak mau. Coba saya nanya kalau Anda yang ngalamin seperti itu, apakah Anda happy? Apakah Anda merasa aman? Apakah Anda merasa puas? Tidak. Ya, padahal bayar sudah, gitu kan. Ya, lah lepas dari masalah kan bilang loh itu kan di media massa memang namanya negatif positif. Tapi kalau di tempat kami, nah itu menjadi pertanyaan lagi di tempat kami itu bukan negatif positif, memang tidak terdeteksi, tidak terdeteksi adalah ini. Jadi akhirnya ini karena ibu ini merasa sudah membayar dan ibu ini merasa bahwa buat dia itu yang yang secure, yang aman itu adalah negatif. Dia bilang kalau memang benar tidak terdeteksi itu adalah negatif, tulislah di situ. Kalau memang tidak bisa dirubah print-printannya, tulislah di situ. Ini adalah negatif dan tanda tangan oleh yang berotoritas di situ. Katakanlah seorang dokter gitu kan. Nah, awalnya dokternya nggak mau. Ya, awalnya dokternya nggak mau.
Akhirnya prosesnya menjadi agak sedikit panjang, ya. Sehingga akhirnya eh, setelah cukup panjang dan menguras emosi, akhirnya dokternya nggak tahu gimana bersedia menuliskan itu. Ya, pertanyaan saya kepada Anda semua, jika seandainya Anda adalah ibu yang tadi, apakah Anda puas? Apakah Anda terus kemudian merasa nyaman dan aman? Seharusnya cuma tulisan doang ya. Tapi proses menuju ke sana ini kan nyebelin banget, betul? Ya. Jadi seakan-akan orang-orang tadi dipaksa untuk melakukan itu. Terpaksa untuk melakukan itu, bukan dengan niat untuk membuat oke. Yang dibutuhkan oleh seorang customer adalah rasa aman, rasa nyaman. Karena apa? Karena ini adalah swab test, kaitannya dengan kesehatan, kaitannya dengan nyawa, tapi yang ada tidak seperti itu. Itu cerita yang pertama. Ya, cerita yang pertama tentang apa? Tentang lab klinik. Ya, oke. Rambut boleh sama hitam, tapi pendapat bisa berbeda-beda. Saya setuju. Oleh karena itu mungkin Anda yang berpendapat, kalau buat gue sih nggak apa-apa. Ya, itu juga mesti dipisah. Anda ngomong seperti ini pernah keluar duit mahal, terus kemudian nggak mendapatkan apa yang diharapkan, apa enggak gitu kan? Atau hanya sekedar pakai pikiran aja, oh nggak apa-apa gitu kan? Ini dua hal yang berbeda loh ya. Baik, jadi saya memahami dengan sepenuhnya. Saya memahami dengan sepenuhnya yang ada di benak ibu itu, dan kemudian kenapa dia ngotot, ya, masalah rasa aman, masalah nyawa, oke. Yang saya kurang bisa mengerti adalah untuk sebuah perusahaan lab klinik yang sebesar itu, ya, itu tidak menyediakan jasanya, tapi cuma sekedar jasanya saja, tidak menyediakan rasa amannya tadi, ya. Anda puas dengan itu? Enggak. Saya kalau mengalami yang sama juga tidak akan puas. Kenapa? Karena rasa aman itu adanya di hidang customers. Ya, dia happy atau enggak happy dan sebagainya. Ya, saya lebih melihatnya ini adalah less customer oriented. Jadi dia tidak benar-benar berorientasi pada customers. Dia berorientasi pada dirinya sendiri, atau setidaknya berorientasi pada proses yang sudah ditentukan sendiri. Menurut dia, menurut lab klinik ini sudah benar. Kenapa sudah benar? Ya memang begitu yang digariskan. Ya, itu ya perusahaan atur. Ya, kan kita nggak beli peraturan perusahaan, betul? Kita beli yang kita pengen beli sebagai customers. Rasa aman, hasil, ya yang akurat dan sebagainya. Bukan itu peraturan perusahaan. Oke, ini yang pertama. Yang kedua saya alamin sendiri. Jadi untuk sebuah keperluan, ya sekarang ini kita tuh kan agak sedikit ini ya, apa namanya, yang menarik sekarang ini adalah apa? Kita itu banyak sekali menggunakan jasa kurir. Ya, banyak sekali menggunakan jasa kurir. Jadi kalau Anda lihat gambar yang sebelah kanan, bicara tentang jasa kurir. Ya banyak banget menggunakan jasa kurir, ya mulai dari pesan online itu ya, tamu nggak boleh datang, tetapi yang namanya delivery banyak banget gitu kan, ya delivery makanan, delivery barang yang cuma kecil-kecil dan sebagainya. Ya karena orang bosan kadang-kadang di dalam kebosanannya pesan gitu kan. Padahal kadang-kadang dipesan itu belum tentu yang dia butuhkan, yang dipesan yang dia inginkan. Masalah need sama wants gitu ya. Kalau zaman dulu susah banget, memang semuanya lebih ke need. Sekarang ya susah tapi butuh hiburan, hiburannya apa ya, hiburan yang asik tuh belanja gitu kan. Kadang-kadang belanjaan datang 2-3 hari juga nggak dibuka karena balik lagi itu adalah indikasi daripada wants, karena sebetulnya nggak needs. Kalau misalnya katakanlah needs adalah belum datang aja ditunggu-tungguin, begitu datang semprotin semua gitu kan. Oh, biasanya di sini pakai prosedurnya jemur, baru kemudian langsung buru-buru dibuka dan dipakai, itu needs namanya. Ya ini wants ya. Jadi beli aja. Oke, nanti. Nah, balik lagi. Jadi saya punya pengalaman yang menarik adalah apa? I have to. Saya harus mengirim satu paket yang relatif besar, ya, merupakan barang elektronik kepada seseorang di kota lain.
Nah, ada perusahaannya besar juga, perusahaannya besar, apa namanya, perusahaan kurir yang ternama, ya saya nggak boleh nyebut nama inisialnya, ya tapi perusahaan kurir yang ternama. Dan apa yang terjadi adalah apa, sebetulnya saya sudah bilang kepada my driver adalah, kamu ke perusahaan kurir yang ternama itu, coba dicek harganya berapa karena barangnya itu berat ya, berat bang, 16 kiloan atau berapa gitu, ya berat. Jadi kamu cek harganya berapa, terus kemudian nanti kamu kalau memang itu pergi ke tempat perusahaan kurir yang lain yang biasanya lebih ekonomis gitu kan, karena nggak dibutuhkan buru-buru, biarpun sebetulnya masalah resiko itu ada. Nah, apa yang menarik adalah apa? Yang menarik adalah apa? Pada saat akhirnya ditimbang, akhirnya dipakai bukan timbangan tapi ukuran. Biasa kalau di kurir gitu ya. Kalau besar supaya tidak dipakai timbangan tetapi dipakai size ya. Jadi kalau nggak salah itu kalau kita pakai timbangan benar-benar 16, kalau pakai ukuran kalau nggak salah dianggap 21 sehingga harganya naik gitu kan. Dan harganya cukup signifikan, mahalnya cukup signifikan. Nah, yang menarik adalah apa? Ditanya sama dia. Jadi katakanlah ongkosnya tuh 500.000 deh, gitu ya. Ya memang open aja, ongkosnya 500.000. Ya, ongkosnya itu 500.000. Yang ditanya, yang menarik adalah apa? Dia bilang, ini eh, baiknya sih diasuransi. Ya, nah, karena saya tidak ikut, sopir nanya kan, Pak ini mau diasuransi atau enggak? Berapa sih kalau asuransi gitu kan? 20.000. Ongkosnya 500.000, asuransi 20.000, berarti sebetulnya adalah ya nggak seberapa lah gitu ya daripada beresiko. Kalau dilihat dari barangnya, harga barangnya gitu ya, dan kebutuhannya itu memang memang ya sebaiknya begitu. 500 jadi belain masa 20.000 enggak gitu kan. Nah, yang menarik adalah apa? Kayak jebakan Batman jadinya. Jadi waktu saya okekan dengan 20.000, waktu saya okekan dengan 20.000 asuransi, which is menurut saya nggak tahu hitungannya gimana, tapi kalau mestinya sih mereka nggak bohong dengan cara apa, karena ada di tabel. Waktu saya okekan 20.000, sebenarnya saya bilang, Pak, ini ongkosnya berubah loh Pak. Kok berubah? Iya, jadi kalau kita ambil asuransi, barangnya itu akan di-repack menggunakan kayu. Oh, oke, gitu kan. Dan ada tambahannya. Saya masih mikir ya tambahan. Hmm, tambahan. Well, tambahan. Berapa? Pertanyaannya kan begitu. Ternyata tambahannya 100.000 sendiri. Jadi kalau dari 500.000 itu 20% sendiri tambahannya. Plus 20. Jadi oke. Yang bikin saya nggak nyaman sebagai customers adalah kayak jebakan Batman. Ya orang diminta untuk asuransinya, terus kemudian ada charge-nya lagi. Dan lebih parah lagi adalah apa? Kalau kita nanti pakai packingnya tadi kan 500 plus 100 packing, plus 20 asuransi. Kalau kita sudah pasang packingnya lagi, sama perusahaan lain, sama perusahaan tadi, itu akhirnya ditimbang lagi. Sehingga mungkin nggak 600 lagi. Mungkin nggak 600 lagi, 500 lagi, karena tambah berat. Jadi yang menarik adalah apa? Satu ya, saya merasa. Satu, barang 16 kilo nggak dihitung 16 kilo. Which is sebetulnya itu biasa kalau di perusahaan kurir. Ya suka diukur adalah size, bukan weight-nya. Oke, kenapa? Biasanya kalau isinya itu enteng kan buat dia rugi karena buat dia itu. Ya itu normal. Ya biarpun nyebelin tapi oke. Nah waktu dia jebak dengan 20.000 tadi, ya saya okein, keluarlah 100.000 tambahan. Dan keluarlah biaya tambahan ekstra dibanding 500 tadi yang sudah disepakatin. Jadi akhirnya benar-benar saya itu kesel ya, tetapi saya sempat bilang sama driver saya yang mengatakan, udahlah cari yang lain aja. Gitu ya, cari yang lain aja. Terus tapi driver saya itu karena sudah bekerja sama saya lama, Pak
Bapak cari yang lain, ini kan barangnya berharga, nanti beresikonya terlalu besar. Ya, saya menghargai pendapat dia. Nah, terus enaknya gimana? Saya itu barangnya udah saya packing, Pak. Saya packing bagus banget dengan pelindung-pelindung ini itu. Jadi kalau menurut saya, Pak, eh, nggak usah inilah, nggak usah di repack lagi di sana. Jadi nggak perlu nambah 100.000 plus nanti tambahan daripada apa namanya eh, beratnya karena packingnya dihitung lagi dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah saya happy? Enggak. Kenapa saya nggak happy? Aduh, iya. Tadi, tadi ini kejadiannya. Saya memutusnya udahlah taruh di situ, nggak usah pakai di asuransi. Saya nggak perlu packing, ya, karena ada rekomendasi daripada sopir. Nah, yang menarik yang bikin saya makin nggak happy adalah apa? Begitu apa namanya billnya keluar, sorry, apa namanya ordernya keluar, ya ini, nah saya bacain apa yang ditulis. Jadi begitu nggak diputuskan untuk tidak diambil 20 ribunya, tambahan 100 ribunya, dan kemudian ekstra ininya, ditulisin besar sekali. Resiko pengiriman. Pengirim menyetujui bahwa segala risiko yang terjadi dengan pengiriman ini merupakan risiko dan tanggung jawab pihak pengirim sepenuhnya. Menurut saya, it's not responsible at all. Ya, terus nanti Dini bisa menjadi klausul untuk kalau ada apa-apa. Nah, kan sudah tanda tangan kamu bahwa resiko. Betul, ya, bahwa semua itu ada resikonya. Tetapi ini menjadi membuat saya nggak happy lagi. Dan sekarang apa yang terjadi dalam benak saya? Ya, terkait dengan tadi ibu tadi pasti berpikir tidak akan pakai lab klinik itu lagi, atau itu jadi pilihan terakhir kalau memang itu. Ya, di saya juga begitu. Oke, next time karena saya tadi butuh buru-buru, ya karena biasanya sore itu diangkut sehingga nyampe di tempatnya besok langsung gitu ya. Itu akhirnya yang saya lakukan adalah apa? Oke lah, this time ya aku deg-degan nggak apa-apa sehari 2 hari gitu ya. Tetapi lain kali saya akan pakai jasa yang lain. Nah, itu cuma sekedar 2 cerita bagaimana sebetulnya perusahaan-perusahaan besar kadang-kadang ya tidak tidak apa ya, tidak memikirkan customersnya ya. Yang dipikirkan adalah prosedurnya dia ya. Belum lagi kalau saya cerita tentang, saya pernah cerita makanya saya nggak mau cerita lagi tentang perusahaan harddisk yang apa namanya saya beli terus kemudian harddisknya itu bermasalah dan sama dia bilang saya tanggung jawab, saya ganti yang baru. Dan pertanyaan saya adalah terus datanya gimana? Loh, datanya ya nggak bisa. Kalau datanya mesti pakai provider lain. Nah, terus kemana? Kalau saya provider lain maksudnya jasa lain, tapi bukan di situ. Tapi kalau udah pakai jasa lain, artinya kami udah nggak ganti. Nah kan ini jadi akhirnya customer tuh terjebak, ya, tidak diberikan solusi. Nah, apa yang saya mau katakan kepada ini adalah bukan saya mau memaki perusahaan-perusahaan itu, tetapi sebetulnya buat Anda kalau ada di jasa-jasa seperti itu, ketidaknyamanan tadi itu bisa menjadi peluang Anda untuk menjadi kelebihan, untuk bisa yang lebih berorientasi kepada konsumen. Oke, baik. Nah, ini kok jadi pembukanya itu? Ya, ini karena sekalian curhat ya. Jadi baik tadi ibu-ibu yang di lab klinik saya sepaham, ya tidak mendapatkan kenyamanan ya di moment of truth-nya dia. Yang saya tadi juga tidak merasakan kenyamanan karena apa? Saya merasa terjebak, saya merasa maunya sendiri daripada perusahaan tadi gitu kan. Sehingga dengan demikian kalau ada alternatifnya saya memilih alternatif lain di waktu yang lain ya. Baik, kita akan masuk ke materi. Materi yang pertama, materi kita adalah apakah itu CRM. Ya, CRM itu kalau singkatannya paling gampang adalah Customer Relationship Management. Ya, biasanya kalau orang bicara soal CRM sudah mulai bicara soal software dan sebagainya. Tapi kita akan coba lihat ya CRM yang menggunakan software dan tidak software seperti apa. Ya, kalau kita melihat definisinya, menurut Pak Kotler dan Pak Keller ini,
CRM itu merupakan suatu proses mengelola informasi rinci tentang pelanggan perorangan dan semua titik kontak pelanggan secara seksama untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Saya ulang ya. CRM merupakan suatu proses mengelola informasi rinci. Perhatikan, informasi rinci tentang pelanggan perorangan, ya, individuals, ya, dan semua titik kontak pelanggan, ya, kontaknya bisa di mana aja. Kalau kita bicara soal tadi tukang courier service, dari siap parkir masuk ke itunya, masuk kemana, masuk ke ruangannya, pelayanannya, prosedurnya, terus kemudian ini itunya, semua itu adalah titik kontak pelanggan secara seksama untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Oke. Kuncinya yang di belakang sendiri sebetulnya. CRM itu diadakan untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Ya, dan yang dibutuhkan adalah apa? Dikelola yang namanya informasi rinci tentang pelanggan perorangan tadi dan semua titik kontaknya agar supaya sepanjang perjalanan tadi itu tentu saja adalah puas. Dua kejadian, yang pertama tentang lab klinik dan juga tentang courier service, itu adalah contoh yang entah ya, kalau kita hitung mungkin titik kontaknya 10 gitu ya, yang bikin saya tidak puas bisa 4 atau 5. Tapi bayangkan, kalau titik kontaknya 10 bikin satu aja yang tidak puas, maka 9-nya tidak bisa terus kemudian mengkompensasi yang satu tadi. Service, oke, nggak bisa ya sudahlah 9-nya gitu tuh, ya. Kalau dia nanti satu tadi bisa digantikan di tempat lain, 10-10-nya dia bisa puas, maka dia dengan senang hati, sukacita akan pindah ke tempat lain. Ya, that's service. Ya. Ada yang bertanya-tanya, kok belakangan saya banyak bicara soal service? Iya, saya diprotes karena di antara dalam perjalanan itu kan maestro kan ada 7, ada M, A, E, S, T, R, O gitu ya. Itu topiknya salah satu adalah service. Baru kita plotting kemarin yang 100, Serajum 100. Memang yang terkait dengan service itu masih sedikit sekali. Maka hari ini kita bicara soal CRM 2020 atau CRM 2020. Ya, harapannya tentu saja paling nggak Anda paham bahwa ada toh kepuasan pelanggan itu dan ada yang namanya titik-titik kontak pelanggan, ya, informasi, ya, loyalitas dan sebagainya. Kita mulai ya, lanjut. Bagaimana menjalankan CRM di masa pandemi? Ya, ini kejadian tadi itu kejadian pandemik semua, ya, karena apa namanya, ART mau balik lagi, maka dia harus periksa dulu, ya, karena sekarang ini semua barang pakai dikirim sehingga kurir menjadi salah satu penyedia jasa yang dibutuhkan gitu kan, ya. Terus kemudian sayang kepuasannya tidak dijaga, padahal dua-duanya adalah brand yang kuat, ya, brand yang kuat sebetulnya. Ini sayang, ya. Cuman saya bukan jenis orang yang mau berkuar-kuar mengatakan brandnya apa, biarpun sebetulnya itu adalah luar biasa nyebelin. Oke, baik. Kita lihat berdasar hasil penelitian. Nah, kita ngomong soal brand ya, berdasar hasil penelitian katanya yang berdasarkan artikel, ya, tadi artikelnya sudah ditulis. Ya, kuatkan sensitivitas melalui brand dalam situasi seperti COVID sekarang ini. Sensitivitas perlu dikuatkan. Kenapa? Karena substitusinya banyak banget, ya, alternatifnya banyak banget. Dan kalau dulu saya banyak belajar atau mengajar tentang customer value proposition, di mana harga bukan menjadi penentu utama di dalam situasi di mana uang itu susah, di mana uang itu menjadi cash menjadi king gitu kan, maka harga atau biaya itu bisa menjadi penentu, ya. Nah, tapi kalau kita nyerah ya nggak bisa. Makanya jangan nyerah. Karena apa? Karena kita bisa mendapatkan nilai lebih
dari tetap dengan cara menaikkan sensitivitas terhadap brand. Ya, brand-brand kalau di benak orang itu keluar pertama kali untuk bahasa kerennya namanya top of mind awareness gitu ya. Itu maka ya ada waktu ibu tadi menggunakan lab clinic tadi juga sebetulnya brandnya kuat. Waktu saya menggunakan courier service yang tadi juga brandnya kuat. Ya, tapi hati-hati ya. Oleh karena itu kita lihat konsumen cenderung ingin mendengar rasa kepedulian. Nah, kalau kita ini kita bicara soal CRM ya, ini berdasarkan riset ini. Ya, kalau Anda sekarang punya company, punya perusahaan, terus kemudian situasinya pandemi seperti ini, ya kan kita pengen customer kita itu loyal kan, nggak pindah ke lain hati, nggak juga pindah ke lain body gitu ya. Maka yang diusulkan di artikel ini dikatakan adalah apa? Consumer itu cenderung ingin mendengar rasa kepedulian dan kepekaan brand terhadap situasi yang terjadi. Kalau Anda punya brand, ya apa yang Anda lakukan kepada masyarakat umum di situasi pandemi seperti ini? Nah, kesadaran itu udah muncul di benak kami pada saat itu adalah tanggal 1 April 2020 ya, di masa di mana 2 minggu pertama daripada PSBB, maka apa yang kami lakukan bahwa Maestro itu peduli terhadap pandemi ya. Maestro peduli terhadap pandemi, maka apa yang dilakukan adalah memulai program Serajum ini. Ya, orang di rumah ketakutan, orang di rumah diam nggak tahu mau ngapain, orang di rumah frustasi gitu kan. Nah, rasa peduli itu atau kepekaan daripada Maestro kita wujudkan dalam bentuk Serajum live setiap Senin, Rabu, Jumat live. Ya, dari awal-awalnya yang nonton mungkin baru 30-40 orang sampai 200 sampai 700 gitu ya, rata-rata segitu ya. Nah, tergantung dari topiknya juga ya. Jadi itu adalah bentuk. Nah, kalau Anda punya perusahaan ya coba pikirkan apa yang Anda bisa bisa menunjukkan kepedulian dan kepekaan terhadap situasi yang ada. Kebetulan karena kami itu merupakan apa ya company atau brand kami itu dikenal sebagai people and business development, maka kami bilang iya, orang lain juga boleh ngasih gratis, kami juga ngasih gratis, tapi kualitasnya kualitas Maestro. Kualitasnya adalah kualitas Maestro, ya. Dan apa yang terjadi kemudian yang menarik adalah apa? Apa yang kami deliver tadi bisa menjadi penghasilan baru. Ya, karena orang menikmati dan kemudian menjadikannya program yang khusus. Perusahaan harus menguatkan brand mereka dengan semangat kepedulian, bukan menebar ketakutan tentu saja. Ya, bisa nggak saya tuh keluar di siaran begini memaki-maki, menyalahkan laki-laki? Bisa. Tapi apakah saya dapat simpati? Tidak. Ya, hari ini udah 105 loh. Semua CSR loh. Ya, itu yang jadi. Nah, kita jadi soal apa tadi? Brand. Kuatkan sensitivitas mulai brand. Jadi kita itu melakukan sesuatu. Ya, pada saat yang sama sebetulnya kita memperkuat brand kita. Ya, terus apa lagi di situ? Buktikan kepeduliannya. Ya, jadi kalau cuma sekedar ngomong doang nggak ada gunanya kan. Konsumen cenderung ingin melihat kepedulian perusahaan terhadap kepentingan publik. Ya, misalnya saya buat produk sanitasi, buat masker yang produksi secara gratis untuk instansi kesehatan. Nah, ini ada yang menarik sebetulnya. Sempat Maestro itu sempat mau bikin sudah ngerancang desainnya ya dalam bentuk masker scuba waktu zaman susah. Karena kami punya link ke banyak tempat, makanya sebetulnya itu. Ternyata untung belum sempat pesan. Kenapa? Karena masker scuba dinyatakan tidak sesuai dengan standar kesehatan. Jadi untung belum pesan. Kalau jadi pesan kan bingung juga. Dan kita membagikan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan bukan menunjukkan kepedulian, tapi menunjukkan ketidakpedulian, betul ya? Jadi untung banget ya semuanya itu jalan Tuhan yang kita tidak pernah tahu. Kami nggak jadi pesan, belum jadi pesan. Terus kemudian ada pengumuman pemerintah tentang bahwa scuba, ya masker yang scuba itu dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk kesehatan, ya. Pada masanya dulu suka dipakai karena apa? Karena nggak ada pilihan lain. Dan itu yang ada yang penting ada ketutup. Ya, ini mesti dibuktikan kepeduliannya. Jadi, oke. Terus kemudian apalagi yang terjadi di sana, ya?
hindari sentimen yang negatif, hindari miscampaign meskipun di kondisi. Jadi miscampaign itu begini, meskipun di kondisi normal itu tuh bukan masalah, tetapi bisa jadi masalah karena kondisinya sekarang tidak normal. Ya, kalau menurut contohnya itu yang ada adalah apa? Ada perusahaan di perusahaan makanan di sebuah negara yang dia mempromosikan makanannya enak, kenapa enak, sampai sampai tangan pun dijilatin gitu kan. Nah, tangan dijilatin. Itu dulu ya nggak kenapa-napa, biarpun sebetulnya terlalu lebay gitu ya, tetapi dulu ya nggak apa-apa, biasa aja untuk menyatakan bahwa ini enak banget loh sampai sayang yang di tangan pun jadi dijilatin. Tapi dalam kondisi yang COVID seperti ini, jadi masalah nggak? Jadi masalah. Ya, jadi masalah juga. Nah, ini yang menarik ya. Jadi situasinya berbeda ya. Ya, misalnya melakukan kampanye bertentangan dengan standar kesehatan ketika pandemi. Jadi saya mau cerita sedikit ya, dan ini cerita kisah nyata. Jadi selama pandemi ini kan saya nggak keluar-keluar. Selama pandemi kan saya nggak keluar-keluar. Karena selama pandemi ini nggak keluar-keluar, saya cuma keluar 13 kali. Ya, 3 kali jadi donor darah, 3 kali saya gunting rambut, terus kemudian sekali ngantor, sekali lagi ngamen di tempat klien, sekali lagi harus audiensi ke menteri gitu kan. Terus kemudian adalah beberapa lagi yang memang saya terpaksa harus keluar gitu ya, tapi keluarnya juga cuma sebentar-sebentar. Nah, enggak pernah keluar makan nggak pernah ya, padahal saya doyan banget keluar makan kan, keluar makan tuh nggak pernah. Suatu hari saya keluar makan dengan klien, ya keluar makan dengan klien. Sebetulnya tadinya kalau nggak salah yang ikut makan tadinya cuma 5, tetapi terus sudah disiapin tuh dengan protokol yang ketat sekali. Tapi kenyataannya pada saat benar-benar harinya tuh ada 13 yang datang. Ya, sehingga kalau 5 ke 13 sementara ruangnya terbatas, jadi protokolnya menjadi tidak benar-benar dijalankan. Nah, yang menarik adalah apa? Waktu itu kan saya pikir, wah ini ketemunya dengan bos. Benar-benar bos daripada perusahaan klien gitu kan. Ada foto, ada fotonya gitu kan. Dan is it something good? Punya foto dengan petinggi-petinggi, semua petinggi daripada grup perusahaan itu, something good. Tapi waktu saya postingkan, ya mulai ada komentar-komentar negatif. Kok nggak pakai masker? Kok jaraknya cuma segitu? Jadi akhirnya meskipun posting baru sebentar, ya saya turunkan posting itu. Kenapa? Miscampaign sebetulnya. Maunya dibilang, wah hebat ya, itu sama semua bos-bos gitu. Secara image kan begitu. Tapi ternyata kalau itu saya teruskan jadi masalah besar. Ya, saya cabut. Ya, saya cabut sehingga tidak ada campaign atau tidak ada posting terkait dengan makan malam bersama para bos besar itu. Ya, ini yang kita mesti lihat bahwa situasinya berbeda. Kalau dalam situasi normal itu ya sesuatu yang patut dibanggakan. Dalam situasi tidak normal bisa dikritik karena jarak, pendekatan, karena nggak pakai masker, karena apa? Coba Anda sekarang cobain ya. Ketemu orang terus kemudian foto nggak pakai masker, pasti ada aja yang protes. Ya, ketika saya berfoto berdua dengan Bapak Menteri Koperasi dan UKM Pak Teten Mas Duki dan saya nggak pakai masker, katanya juga maskernya diturunin, itu juga komentarnya jadi banyak deh. Ya, nah ini yang mesti dihindari. Ya, bahkan untuk aktivitas pribadi pun perlu dihindari. Apalagi yang mesti dimunculkan, ya. Terapkan simple point dan loyalty ya. Nah, ini yang normal lah ya. Kasih poin tertentu kepada konsumen setiap pembelian item tertentu ya biar dijaga itu ya. Terus kemudian kalau dia udah ngumpulin, nah itu sebetulnya ini strategi yang sangat biasa ya. Oke, saya makanya nggak mau bahas secara lebih detail. Nomor 5, terapkan personalized approach. Jadi gini, ya, kalau kita bicara soal CRM, itu kalau teorinya itu mengatakan bahwa bisa dibantu dengan software. Ya, bisa, sangat bisa dibantu software. Bisa di-outsource-kan kepada orang lain. Ya, tetapi pada saat kita murni hanya menggunakan software,
pada saat kita itu mengoutsource-kannya itu kepada orang lain, masalahnya menjadi tidak personalized. Ya, as simple as sebetulnya sebuah contoh sederhana. Ada klien kita yang ulang tahun. Kalau klien kita ulang tahun kalimatnya itu diprogram oleh komputer, customer-nya akan menerima, tapi nggak ada rasanya. Ya, saya punya kebiasaan agak sedikit nyebelin mungkin kalau di customer adalah apa? Sehari sebelum ulang tahun saya udah, besok ulang tahun ya. Itu nilainya jauh lebih tinggi dibanding pas hari ulang tahun pakai apalagi ya pakai mesin mengatakan selamat ulang tahun. Karena apa? Enggak personalized. Besok ulang tahun is personalized. Ya, atau besok tambah tua nih. Itu misalnya. Ya tentu saja kita mesti lihat siapa yang kita kita selamatin ya. Enggak semua orang bisa digituin. Nah, itu yang terjadi. Ya, tadi saya memberikan selamat kepada seorang ibu. Ya, ini seorang yang ibu dengan pencapaian tinggi sekali. Ya, ulang tahun. Ya, dan ibu itu dalam perjalanan, saya lupa persisnya kalau nggak salah, Jakarta, Tokyo, terus ke San Francisco, nggak salah. Ya, dan saya sempat chat, karena apa? Karena saya bikin selamat ulang tahunnya personalized. Ya, gitu. Ya, antara lain apa? Saya bilang, saya nggak bilang, Ibu selamat ulang tahun. Ibu ada di tempat enggak? Saya mau kirim mie, gitu ya. Ya, ibunya bilang, boleh nggak saya terima rain check? Kenapa saya dalam perjalanan menuju SF gitu kan? Ya, tapi ibunya jangan lupa. Kenapa hari ini sorry, ibu itu tadi pas dia mencapai selamat ulang tahun tuh ratusan. Ya, saya cuma mau kirim mie. Dan akhirnya nggak jadi kirim mie, kenapa? Karena ibu tadi nggak ada di tempat. Nah, terus berikutnya lagi adalah gunakan kesehatan standar produksi. Ya, jadi meyakinkan konsumen bahwa setiap proses produksi mulai dari suplai barang hingga pengiriman kepada konsumen dilakukan menggunakan prosedur kesehatan yang benar ya di dalam ini. Dan itu menjadi penting sekali. Kalau kita bicara soal makanan misalnya, saya selalu bicara kepada teman-teman yang di usaha makanan, ingat loh, makanan sekarang itu harus 3 S. S pertama adalah sedap. Makanannya nggak sedap ya orang nggak mau beli. Ya, tapi sedap itu tidak boleh menjadi satu-satunya. Yang kedua harus sehat. Ya hari ini karena pertimbangan orang takut harus menaikkan imunitas dan sebagainya, makanan sehat lebih dipilih orang dibanding yang tidak sehat. Dan yang ketiga adalah steril. Di prosesnya benar, ya di deliverynya benar, ya kalau dikirim itu kalau memang ketentuan harus pakai uh, uh, kalau orang-orang selalu bilangnya kabel tis gitu ya, yang kabel yang ditarik seret gitu ya. Ya memang harus dikirim pakai kabel tis, jadi dikirim pakai kabel tis gitu kan. Biarpun bukan ngomong, orang mahal-mahalin gitu kan. Ya memang ketentuannya begitu gitu. Ya, jaga terkait dengan protokol. Sehingga kalau orang datang, misalnya katakan tempat makan, ya jumlah segala macam ini, antrian dan sebagainya itu dijalankan dengan baik. Nah, teman-teman semua, habis deh. Oh, satu lagi terakhir, ya buat channel buatlah channel alternatif. Misalnya memberikan pemahaman kepada customers melalui webinar, konser online atau online marketing tools seperti melakukan platform media sosial dan online campaign. Ini sekarang menjadi penting. Ya orang di mana Anda nggak bisa ngarepin dia punya lalu lintas, terus kemudian bosan dengan Anda terus kirimin pesan-pesan gitu kan. Kalau dia itu kan kalau dikirim pesan kan jadi non voluntarily dia terpaksa harus buka gitu kan. Kalau misalnya katakanlah di sosial media ada tempat produk atau jasa Anda, say hello kepada mereka, maka dia itu akan kalau tadi non voluntarily ini involuntarily ya. Tidak sengaja lihat ya. Oke, itu dan yang terakhir jangan putuskan komunikasi dengan konsumen, manfaatkan memang software itu penting, software pendukung harus komunikasi dengan konsumen, ya adalah yang namanya CRM, tetapi perhatikan ya tadi personalize menjadi penting juga, ya gunakan misalnya katakanlah saya ketemu dengan menggunakan aplikasi video call seperti Zoom, Google Hangout, Microsoft Teams, ya untuk mempermudah komunikasi. Habis deh.
Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, baik. Ya, saya Handoko Wignawargo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live episode 105 berjudul CRM 2020 atau CRM 2020. Mudah-mudahan bermanfaat untuk tahu persis bahwa ujungnya semua adalah customers, agar supaya mereka itu bahkan kalau bisa tidak cuma satisfied tapi delighted, ya, dan itu harus dijaga, ya, loyalitasnya, ya. Jangan biarkan customer Anda berpikir, oke, tunggu waktunya ya, suatu hari gua akan pindah. Sekali lagi, saya Andoko Wignawargo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Salam.